semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil bahas tentang investasi. Di video kali ini aku mau bahas tentang day trading untuk pemula. Jadi 3 hal tentang day trading yang mau aku utarakan di video ini. Dan disclaimer sebelum aku nyerocos panjang lebar, ada 2 hal yang mau aku disclaimer di sini. Pertama, satu, materinya aku ambil dari buku ini. Ini buku lagi ngetren banget gitu kan. Nah, jadi itu satu disclaimer ya. Terus disclaimer kedua adalah aku mengartikan scalping sama day trading itu sama. Sebenarnya itu kayak beda-beda tipis sih, cuma aku takut terjadi perdebatan di kolom komen. Gue mulai sok ngetop kayak banyak yang komen. Tapi nggak, ini serius. Jadi kalau Pak Bekti ini kan dia scalping nggak pernah nginep gitu ya barangnya. Jadi dia senangnya beli langsung jual. Kalau tutup market dia bilang dia nggak senang ada barang di portofolionya. Nah kalau day trading itu kan bisa beli sore, jual besoknya, besok pagi, atau beli pagi jual sore. Nah saya nggak mau terlalu memperdebatkan antara itu beda banget nggak sih scalping sama day trading bla bla, karena menurut saya tetap time frame waktunya itu tetap sama-sama singkat. Jadi saya rasa kita tidak perlu berdebat apakah day trading dan scalping itu beda. Kita fokus ke hal-hal yang lebih penting. Ada 3 hal yang mau aku omongin, jadi ayo kita mulai. Hal pertama, yang jelas day trading itu bukan buat pemula. Oke, alasannya itu ada 2 sih. Yang pertama itu karena teknik scalping atau day trading itu adalah teknik trading yang paling sulit, tingkat kesulitannya itu paling tinggi gitu. Dia tuh paling susah di backup oleh buku ini, dan saya pribadi sebelum baca ini juga saya sudah berpendapat hal yang sama. Saya selalu bilang ke nasabah kalau awal beli jangan terlalu agresif, stay di LQ45, udah nggak usah dengar-dengar yang aneh-aneh, jangan langsung pengen cuan gede, karena biasanya yang terjadi adalah kamu boncos-boncos kalau awal masuk langsung pengennya cuan gede. Nah itu yang pertama ya, alasan kenapa day trading itu bukan buat pemula, karena emang tingkat kesulitannya paling tinggi. Yang kedua, alasan yang kedua itu adalah day trading tuh butuh dedikasi waktu yang top notch gitu. Top notch itu yang apa ya, yang maksimal gitu. Karena nggak, kalau kamu punya misalnya day job, kamu kerja harian, kamu ngantor, kamu dagang, kamu misalnya kuliah, atau ya ngapain aja lah, punya toko apa segala macam, kamu punya kegiatan harian yang memang kamu melakukan kegiatan itu untuk dapat duit alias kerja, itu kamu nggak mungkin bisa day trading. Ya sebenarnya bisa sih ngumpet-ngumpet gitu kan, nggak ada bos terus langsung buka dik gitu. Itu ya saya juga dulu gitu. Makanya saya tahu, untuk saya dari resign, kalau ntar saya di SP. Tapi anyway, jadi kalau kamu punya, sebenarnya kamu bisa sih ngumpet-ngumpet begitulah ya di colong-colong waktu gitu ya. Cuma yang mau saya permasalahkan di sini, kita kan ceritanya mau serius nih, kita kerja mau serius, dan kalau toh mau scalping atau day trading juga kualitasnya harus bagus kan, bukan cuma iseng-iseng berhadiah. Jadi kalau mentalitas nyolong-nyolong begitu tuh biasanya juga pembelajarannya tidak maksimal, karena sering kali itu yang terjadi kayak saya misalnya, nasabah saya tuh ada kayak 400 lebih lah gitu. Itu pasti cerita, jadi saya udah sering gitu loh kayak denger banyak cerita bahwa misalnya nasabah tadinya mau TikTok cepet, terus tiba-tiba dipanggil bos atau ada meeting atau ada customer, dia punya toko apa segala kan, meleng dong langsung ngurusin yang ada di depan mata gitu kan. Begitu dia kayak buka laptop lagi, buka HP lagi, udah bubar semuanya. Dan akhirnya terpaksa dari tadinya mau ala-ala day trading jadi ala-ala investor. Akhirnya hasil investasinya juga ala-ala karena semuanya ala-ala gitu. Jadi nangkep ya maksud saya. Jadi kenapa itu day trading tidak cocok untuk pemula, karena masalah waktu, kamu harus benar-benar stay tune. Sama yang kedua, alasan tingkat kesulitan, tekniknya itu memang paling sulit. Hal kedua tentang day trading itu adalah kamu butuh waktu lama untuk belajar sampai bisa menjadi day trader yang mandiri, yang benar-benar bisa profit dari analisa sendiri. Dan itu berapa lama? Baca deh buku ini. Beliau bilang itu 10.000 jam beliau habiskan selama 8 tahun sampai dia menjadi Bekti yang hebat dan luar biasa, sensasional. Sekarang semua orang kayak pengen tahu kisahnya dia. Nah, kalau kamu mau beneran tahu iya gitu 10.000 jam, aku kemarin iseng-iseng bikin video tentang berapa lama sih kita proses belajarnya di stock market, di pasar modal gitu ya, sampai kita benar-benar menguasai metodologi yang ingin kita pelajari. Videonya akan aku taruh di atas, itu kamu harus nonton, karena menurut aku sendiri waktu bikin video itu kayak dapat pencerahan, dereng gitu kan. Wah, ternyata memang
kalau kamu mau sukses di bidang apapun termasuk di investasi saham itu nggak ada yang gampang, nggak ada yang tahu-tahu bisa gitu aja ya, semua pakai proses. Dan prosesnya apa aja sih yang harus kamu lakukan dan berapa lama waktunya itu nonton di video yang tadi. Hal ketiga, fakta ketiga tentang day trading. Nah, ini adalah faktanya itu adalah day trading atau scalping itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan profit di market. Saya ulangi, day trading atau scalping itu bukan satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan profit di market. Beliau sendiri ini, Bapak Bekti ini, scalper luar biasa yang transaksinya 2,5 T 1 bulan, itu tidak menyarankan day trading atau scalping untuk pemula. Dan beliau juga tidak menyarankan untuk misalnya yang punya day job, yang punya pekerjaan. Jadi semua yang saya utarakan di video ini, balik lagi tadi saya bilang, itu banyak yang materinya saya ambil dari buku ini dan pendapat saya pribadi. Jadi kebetulan pendapat pribadi saya banyak yang mirip dengan apa yang beliau tulis di buku ini. Bedanya beliau udah jadi keren, 2,5 T sebulan gitu kan transaksinya. Saya masih unyu-unyu kayak kamu. Jadi ya tenang. Tapi paling nggak saya cukup bangga lah. Saya yang unyu ini ternyata pendapatnya sama si Dewa 2,5 T ini. Nah, karena day trading itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan profit, pertanyaannya, terus caranya apa dong Mbak yang lain? Nah, itu kamu harus riset ya. Tapi di video ini mau aku sebutin misal untuk kasih kamu kayak gambaran nanti mau risetnya kayak apa sih, apa yang diketik di Google gitu kan. Karena kadang balik lagi dari pengalaman dengan nasabah, kadang nasabah tuh kayak mau nyari di Google aja tuh keywordnya, kata kuncinya aja dia bingung gitu, nyarinya dari mana ya Mbak, saya bingung gitu. Jadi ini saya mau kasih kamu ide gitu, beberapa metodologi ibaratnya trading atau mencari cuan di stock market itu kamu bisa misalnya dengan swing itu jadi kamu bisa kayak hold saham beberapa minggu sampai beberapa bulan. Saya pribadi itu lebih ke swing karena saya trader yang malas. Serius, saya tuh nggak betah ngeliatin yang kayak duduk depan PC ngeliatin market naik turun gitu ya. Itu kayaknya nambah keriput doang di muka saya gitu, cuannya belum tentu. Udah gitu saya stres dan segala macam. Mungkin memang nggak cocok dengan kepribadian saya. Jadi saya lebih seneng trading yang santai, analisa kalau malam, kalau lagi santai, market nggak buka gitu ya. Terus nanti saya beli. Kalau memang ada yang menarik menurut saya, terus saya hold aja. Holdnya dengan perhitungan ya, karena memang saya bisa ngitungnya, oh ini saya hold toleransi saya sampai harga segini, baru cut loss sampai harga sekian, saya take profit gitu. Nah itu kalau swing. Cara lain bisa juga dengan nabung saham. Aku udah cerita bagaimana nabung saham tuh di video ini, jadi kamu tonton aja videonya. Jadi aku nggak perlu ngulang-ngulang di sini. Nanti video ini jadi 1 jam dan akhirnya nggak ada yang nonton. Nah terus atau kamu bisa pakai analisa fundamental. Analisa fundamental itu kalau menurut saya lebih holdnya kan pasti jangka panjang, bisa beberapa bulan sampai beberapa tahun. Dan saya pribadi, saya belajar fundamental serius, tapi sampai sekarang belum bisa bikin trading plan pakai fundamental. Tapi saya punya teman yang emang jago, dia juga nulis buku. Menurut kamu, namanya William Siregar, dia nulis buku tentang fundamental dan dia yang ngajarin saya tentang fundamental gitu. Nah beliau ini kalau tradingnya pakai fundamental itu investasinya bisa hold saham sampai bertahun-tahun, tapi profitnya kalau orang 2 digit kan udah oye gitu ya, beliau ini bisa 3 digit udah biasa. Saya udah sering lihat portofolionya, dia profit kayak sekali profit 100%, tapi sabarnya setengah mati karena dia bisa hold at least 1 tahun tuh jangka pendek menurut dia. Jadi dia stay tune aja gitu, 1 tahun tuh nggak ngenes, dan itu bukan nyangkut, dia memang ada perhitungan yang dia pakai. Biasanya dia pakai harga wajar gitu loh, ngitung yang kayak harga wajar perusahaannya masih murah, dia beli, nanti kalau sudah harga wajarnya sama dengan di market baru dia jual. Kira-kira seperti itu yang kayak gambaran kasarnya banget gitu kan. Jadi kalau kamu tertarik mau belajar fundamental dan mau aku undang William ke channel ini, komen di bawah, karena mungkin aku bisa meminta kebaikan hati Pak William untuk bisa kita wawancara dari Zoom. Terus nanti aku bikin videonya buat kasih nuansa lain di channel ini, karena memang aku masih belum ahli untuk analisa fundamental secara pribadi. Oke lah, jadi itu tadi 3 ya. Ini aku kasih rekapnya deh. Tadi 3 fakta tentang day trading ala Bekti Sutikna, terinspirasi dari buku ini. Oke, aku kasih rekapnya di sini biar nggak usah ngulang. Sharing video ini ke teman kamu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalau aku upload kamu dapet notifikasi, dan biar
apa ya, video aku ini didukung oleh dewa YouTube sehingga banyak yang nonton. Oke semuanya, I'll see you in the next video. Oke, ciao.